buka dulu ibadah apa mic-nya yuk, biar ntar baru di mute lagi. Oke, silakan Kak Karlin. ya. Kita akan memulai ibadah. Sebelumnya nanti yang memimpin Kadin Kakak Arlin sendiri, dan yang membawa puji-pujian Ivana. Dan sebelumnya Kakak Arlin serahkan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mulai ibadah ya. Kita berdoa dulu ya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, beribadah. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, agar ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami semua. Haleluya, amin. Dan Kak Arlin serahkan kepada Ivana. Oke, selamat malam teman-teman remaja dan kakak pengasuh yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam. Selamat bertemu kembali di ibadah rutin online PK Remaja. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, tapi sebelum kita memulai kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
Oke, mari kita satu dalam doa. Dalam segala kemudahan dan kebilangan kami ya Tuhan, kami menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Seluruh jiwa kami bersorak mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati betapa indahnya masa-masa muda ini. Oleh karenanya kami berkerinduan kira masa muda kami jangan jatuh kepada kesia-siaan. Selanjutnya layakkanlah kami dengan segala keberadaan kami untuk mendekati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi kembali, mari kita bersukaria. Puji-pujian berbalasan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu. dalam kasih-Mu dan dalam kesucian-Mu. dalam kesucian-Mu. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman. Jadilah Tuhan selamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Diminta kesediaannya Kakak Putri Misah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu seperti Rusa.
Mari kita satu dalam doa. Arlin, Arlin, Sama belajar. Kakak Arlin, maaf, suaranya kecil banget Kakak Arlin. Hah? Suaranya kecil banget. Ini udah paling gede nih, udah digedein. Ini baru Udah gede. ya? Tadi berdoa soalnya kecil suaranya. Oh ya, ya maaf ya. Iya. Maaf. Ya, kita sama-sama belajar adik-adik di Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai dengan ke-37. Adik-adik udah dapat semua? Ya. Jika sudah dapat, Kakak Arlin baca ayat yang ke-32, adik-adik ayat yang ke-33 dan sampai seterusnya 37 kita baca sama-sama ya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata dirinya sendiri sesuatu adalah punyaan mereka bersama. Adik-adik, suaranya mana? Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sebelum Kakak Arlin masuk dalam firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang akan Kakak Arlin tanya sama kalian. Kalau bisa ditulis, terus kalian cari ya. Ayo, tolong siapin kertasnya sama pulpennya udah. Udah dapat? Dari pertanyaan yang pertama, tunggu ya. Pertanyaan pertamanya, dari cerita ini apa yang adik-adik dapat? Terus kedua, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Sudah? Terus, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka? Bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka? Kakak
sama belajar ya. Jadi kita di sini sama-sama sharing, maksudnya kita belajar sama-sama apa sih jemaat mula-mula itu. Jadi adik-adik kalau sudah dapat apa yang adik-adik dapat dari pembacaan kita pada malam hari ini. Sudah? Ya, boleh boleh dicerna. Kak Karlin kasih waktu hanya 3 menit ya. Jangan lama-lama, jangan 5 menit, kelamaan. Oke?
Sudah? Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik. Kak Karlin tanya semua loh, nggak satu-satu. Maksudnya satu-satu. Nggak harus semua jawab gitu loh, yang ada, yang hadir malam ini ya. Yang lain, aktifkan kameranya. Ezra, Felix, Nadine. Ayo, sudah habis waktunya. Tadi apa pertanyaannya Kak Karlin? Ayo. Dari Luisi. Yang mana, Kak? Dari Luisi kakak tanya. Yang pertanyaan yang apa yang kita dapat? Ayo, suaranya jangan di-mute. Ini jawabnya pertanyaan semuanya. Iya. Kalau yang aku dapat itu mereka semua ini hidupnya kan kayak berbarengan gitu kan. Jadi kayak semua punya siapapun itu dibagi-bagi buat hidupnya bersama-sama gitu. Terus? Hidup dalam kasih karunia itu kayak hidup dalam kasih karunia itu kita meneladani cara hidup Kristus. Kita hidup bersyukur. Yang terakhir, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka? Jemaat pertama mengembangkan iman mereka itu dengan selalu bertekun dengan pengajaran Rasul, bertekun dalam persatuan, dan mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Oke. Ivana, makasih jawabannya, Luis. Iya, Kak. Ya, tadi pertanyaan kakak, Ivana udah bisa jawab? Bisa, Kak. Oke. Yang pertama, yang cerita tadi yang saya dapatkan itu adalah menurut aku itu kita tuh tidak boleh egois. Jadi dari firman ini saya membaca tadi ada beberapa orang yang percaya dan beberapa orang yang kayak gimana ya, maksudnya seperti kayak berkepentingan diri sendiri gitu. Oke. Nah, yang kedua, hidup dalam kasih karunia itu apa sih? Hidup dalam kasih karunia itu kayak kita sebagai manusia itu memiliki hidup, hati, jiwa yang sehati seperti itu, dan hidup yang penuh syukur, menuruti kehendak-kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka? Mereka itu gimana ya, selalu berkumpul, selalu selalu bersatu untuk memberitakan Injil Tuhan kepada masyarakat seperti itu. Oke, makasih Ivana. Yayeng? Iya, Kak. Suara aku kedengaran ya, Kak? Ya, suaranya kedengeran. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapatkan dalam cerita ini? Yang aku dapatkan dalam cerita ini kan tentang cara hidup jemaat pertama, di mana mereka itu berusaha untuk selalu sehati dan sepikir.
terus bertekun juga dalam firman Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Hidupnya seperti apa? Menurut aku hidup dalam kasih karunia itu karena kita udah mendapatkan kasih karunia, berarti kita juga harus mengasihi. Terus seturut sama firman Tuhan, terus selalu bersyukur. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara jemaat pertama menggembalakan iman mereka? Dari yang aku dapat dari bacaan tadi, jemaat pertama itu percaya, terus sehati dan sepikir, berkumpul lalu berbagi. Oke. Ya, oke. Esther. Aku jawab berdua nggak apa-apa, Kak? Boleh. Nomor 1, dari cerita ini apa yang didapat? Yang aku dapat, jika kita memiliki harta, kita harus saling berbagi. Pertanyaan kedua, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Hidup dalam kasih karunia itu seperti melakukan kehendak Bapa atau memiliki kehidupan yang berkehendak kepada Allah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka yang tadi kita cari dengan selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persatuan, setiap hari mereka berkumpul di gereja. Oke. Putri Isa. Kalau aku jawabannya yang pertama itu apa yang bisa aku dapatkan? Yang pertama, hidup saling menopang dan membantu termaksud dalam kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua itu hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Hidup dalam kasih karunia itu adalah hidup dalam keselamatan bersama Tuhan. Terus yang ketiga, bagaimana cara jemaat pertama mengembangkan iman mereka? Menurut aku, teguh berpegang dalam pengajaran rasul-rasul. Oke, Nadine. Ya, kalau pertanyaan pertama, dari cerita ini apa yang didapat itu kayak orang-orang ini yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dalam kesatuan, sehati, dan sejiwa. Kalau yang kedua, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Sesuatu yang mampu memberikan kebahagiaan, kesukaan, sukacita. Terus kalau yang bagaimana cara jemaat mengembangkan iman mereka? Jemaat perdana mengembangkan iman mereka dengan selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persatuan, setiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Oke. Adrian. Ya, Kak. Kedengaran, Kak, suara saya? Kedengeran, sayang. Oke. Dari yang pertama, dari cerita ini, apa yang bisa kita dapat? Untuk jawaban saya sih, menurut saya kumpulan orang yang percaya yang menganggap semua kepunyaan sendiri adalah milik bersama dan kuasa besar para rasul-rasul. Mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dan tidak berkekurangan. Dan untuk kedua, hidup dalam kasih karunia itu apa sih? Menurut saya, menurut firman ini, mereka hidup tidak berkekurangan apapun karena mereka selalu hidup sehati. Ketiga, bagaimana cara jemaat pertama mengembangkan iman mereka? Menurut saya, mereka saling berbagi dan peduli terhadap satu sama lain. Udah, itu saja. Oke. Opo ganti era. Oh ya. Opo. Nyalain. Kenapa, Kak? Saya ya? Ya. Soalnya pakai juga, Kak? Kedengeran. Ya,
dari cerita tersebut, nomor 1 dari cerita tersebut apa yang didapat dari cerita tersebut yang didapat, mereka saling berbagi, saling membantu dan saling mengisi dan tidak egois. Nomor 2, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Tidak merasa kekurangan, bahagia, merasa banyak yang peduli atau care satu sama lain gitu. Nomor 3, bagaimana cara jemaat pertama itulah Kak, saya lupa. Selalu mendengarkan firman Tuhan daripada imam menyatakan imam dengan sekutu bersama saudara iman. Menerapkan firman Tuhan, contohnya berbagi dan terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Jessica. Yang nomor 1, apa yang adik-adik dapat dari cerita ini? Kalau dari Jessica sih, ini kan cara hidup jemaat ya Kak. Dimana tuh ada kumpulan orang yang selalu mereka tuh selalu sehati sama sejiwa. Terus apapun kepunyaan mereka itu jadi kepunyaan bersama. Yang nomor 2, hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Hidup dalam kasih karunia itu kayak apapun yang dikasih Tuhan, mereka ya syukuri. Kayak mereka selalu bersyukur untuk setiap kehendak yang Tuhan kasih, sama saling mengasihi. Terus yang ketiga, bagaimana cara jemaat pertama dalam mengembangkan iman mereka. Mereka selalu berkumpul untuk beribadah bersama-sama dan membantu sama yang memiliki kekurangan. Udah Kak. Oke. Cynthia siapa? Nyalain itunya, kameranya. Sudah hilang Cynthia? Itu kan hilang Kak. Oke. Nah, dari pembacaan tersebut Kakak sudah senang ya. Maksudnya kalian mencerna tentang pembacaan kita di Kisah Para Rasul ini. Nah, kalau kita lihat bahwa kehidupan gereja di Kisah Para Rasul ini cerita bagaimana mulai bertumbuhnya banyak orang-orang yang mulai bertobat. Di mana kebanyakan ada orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana. Secara materi mereka adalah pas-pasan dan bisa dikatakan hidup dalam kekurangan. Mereka tetap bersyukur. Nah, untuk dapat melayani mereka diperlukan orang yang memiliki hati yang terbeban. Muncullah Yusuf, yaitu para rasul. Yang suka disebut siapa di situ? Barnabas, anak penghiburan yang melihat kebutuhan jemaat, dia terbeban. Sehingga ia rela menjual ladang dan kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada para rasul. Dari cerita tersebut sini mengajarkan, sebelumnya kita lihat ya, Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaatnya di sini, yaitu jemaat yang pertama yang lebih sering dibaca adalah yang di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di situ adalah jemaat yang kudus. Yang kita baca ini sama seperti berita yang pertama, di mana Kristus yang bangkit memberi semangat bagi para murid-murid sebelumnya ya, untuk mengabarkan Injil. Nah, masuklah ke kehidupan orang-orang yang di Kisah Para Rasul. Bahwa jemaat perdana ini disebut dengan kumpulan orang-orang yang percaya. Kumpulan orang-orang percaya itu seperti apa sih yang tadi adik-adik bilang? Mereka berkumpul, percaya kepada Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang baru pertama bertobat. Yang baru mau mengenal firman Tuhan. Nah,
Di sini juga yang telah di sini kita lihat dalam ayat yang ke Kisah Rasul 4 ayat ke-31 menunjukkan bahwa kehidupan jemaat tidak mungkin terjadi tanpa karya Roh Kudus. Nah, dengan adanya Roh Kudus, mereka bisa mendapat kasih karunia. Mereka bisa menjadi orang yang percaya. Dengan adanya Roh Kudus, mereka boleh bertobat. Nah, tidak gampang untuk orang mau memberitakan firman Tuhan itu masuk ke perkumpulan-perkumpulan itu tidak gampang untuk mereka mau memberitakan firman Tuhan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul ini mereka belajar tentang kehidupan di mana bahwa mereka percaya kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Dan mereka melihat bahwa banyak sekali ada orang-orang pertobatan di dalam kehidupan di Kisah Para Rasul ini. Nah, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka bagi di situ? Contoh satu hal, ketika kita mempunyai, di sini tentang berbagi ya, di sini kita lihat ceritanya, sekalipun mendapat, di sini Kak Karlin lihat, di mana mereka, walaupun mereka kekurangan, tapi mereka mau mengumpulkan harta mereka. Mereka mau mengumpulkan, mau berbagi. Nah, dalam pemberitaan Injil tidak gampang untuk orang mau memberitakan Injil. Untuk kita nyanyi aja, banyak sekarangnya gereja-gereja tuh yang dibom, ya kan? Nggak gampang. Apalagi dengan kehidupan dulu. Orang-orang yang mau ibadah aja itu susah. Tapi di sini mereka mau mendapatkan ancaman ketika mereka memberitakan Injil. Nah, tapi mereka percaya bahwa akan terjadi pertobatan yang luar biasa karena mereka melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Dari cerita di sini kita mau melihat bahwa kehidupan jemaat-jemaat yang perdana, jemaat-jemaat pertama itu, mereka mau berbagi. Padahal mereka baru mau mengenal Tuhan. Tapi mereka mau berbagi gitu loh. Mereka mau mengumpulkan hartanya. Sedangkan mereka nggak berpikiran, tapi nggak berpikiran seperti gini, nanti ketika saya mengumpulkan harta, nanti Tuhan ganti. Tidak, mereka tidak ada berpikiran karena mereka adalah jemaat yang pertama. Mereka adalah jemaat mula-mula. Nah, tapi mereka mempunyai hati yang ingin mau berbagi, mau mengumpulkan harta mereka, mau menjual rumah mereka. Di zaman sekarang kayaknya untuk jual rumah, untuk berbagi kepada memberikan yang terbaik buat Tuhan itu kayaknya jarang sekali ya. Banyak orang yang memberi tapi ada maksud lain gitu, seperti gini, gua memberi, orang melihat dia sudah memang kaya, jadi dia wajar dia memberi. Tapi ketika dengan hal yang hidup dengan pas-pasan, apakah kita bisa untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Itu kayaknya nggak gampang. Contoh di rumah, seandainya nih kalian memang benar-benar, apalagi lagi pandemi gini ya, untuk uang jajan pasti dikurangin lah ya. Bener nggak? Dikurangin nggak uang jajan sama mama, atau nggak dapat uang jajan sama sekali? Nah, untuk pamannya, aduh aku pengen beli ini deh, gitu. Terus, Kak beliin dong, aku nggak punya uang nih. Enggak, ngapain? Nggak mau, pakai aja duit sendiri. Lagian sih, lu nggak ngumpulin, kayak gue dong. Nah, itu contoh hal yang kecil
yang ada di sekeliling kita gitu loh. Itu yang mungkin kita berpikir, kalau kakak aku pasti bisa memberi, ya kan? Tapi enggak seperti apa yang kita bayangkan. Untuk adik kakak aja, untuk hal memberi, untuk hal berbagi itu tidak gampang. Benar nggak adik-adik kakak? Mau tanya, siapa yang di sini punya adik dan kakak di rumah? Umpamanya kalian mempunyai sesuatu ya kan, terus kak adiknya atau kakaknya pinjam gitu, kak aku pinjam ya, kak aku bagi dong, enggak aja beli dong, ya kan, bisa sendiri. Itu hal yang kecil loh, itu hal yang kecil untuk di rumah, ya kan. Tapi di sini ketika kita membaca ayat Alkitab ini, mereka adalah jemaat mula-mula yang belum mengenal Kristus sungguh-sungguh, yang belum percaya, tapi mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mereka belum sungguh-sungguh, maksudnya untuk menjadi Kristen, tapi mereka mau berbagi, mereka mau mengumpulkan harta mereka dengan kehidupan mereka yang pas-pasan. Nah, kalau orang kaya berbagi itu udah lumrah ya. Tapi kalau orang pas-pasan untuk berbagi itu kayaknya dia hanya berpikir, gile, hari gini gue berbagi, gue makan aja besok masih mikir. Bener gak? Zaman sekarang. Padahal kita tidak tahu. Ketika kita berbagi, akan ada yang kita terima. Tapi jangan berharap, kita berharap sama Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Jadi kita belajar dari jemaat mula-mula. Tadi adik-adik, Kakak Arlin sudah senang ya. Pertanyaan Kakak Arlin, adik-adik boleh jawab. Di sini Kakak Arlin senangnya apa? Kalian akhirnya, kenapa Kak Arlin bikin tanya jawab begini? Supaya kalian mengerti, apa sih hal tentang berbagi? Apa sih hal tentang jemaat mula-mula itu seperti apa? Jemaat mula-mula itu seperti jemaat yang mereka baru mau mengenal Tuhan, mereka baru mau buat persekutuan yang untuk beribadah, gitu. Tidak gampang untuk hal yang seperti itu. Padahal waktu mereka mau beribadah pun mereka banyak tantangan, seperti mereka ditindas, banyak orang yang ingin mau menganiaya mereka, mengancam mereka, untuk mereka tidak datang kepada Tuhan. Tapi mereka tetap bahwa mereka yakin bahwa mereka mau mengenal Allah yang hidup. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit bagi mereka semua. Nah, dari pembacaan ini, kalian juga tadi bertanya, apa sih tentang kasih karunia? Ketika kasih karunia itu, kita tidak egois, ya. Kita mempunyai hati yang hidup mengasihi, kita punya hati yang mau hidup mengampuni. Itu adalah kasih karunia. Ketika kalian mempunyai hati yang seperti itu, berarti kalian mempunyai mempunyai kasih karunia di dalam kehidupan kalian. Nah, di zaman pandemik ini tuh tidak gampang untuk mempunyai hati kasih karunia. Orang kebanyakan egois. Nah, cara hidup jemaat perdana yang kita lihat di sini, mereka tidak egois. Mereka mau berbagi. Mereka mau mengumpulkan hartanya masing-masing untuk mau berbagi. Tapi kita secara dengan jemaat yang dengan pribadi kita sendiri bisa tidak? Kita tidak egois. Kita mau berbagi, kita mau memberi dengan sukarela, dengan hati yang tulus, seperti jemaat mula-mula. Nah, jadi ketika Kakak Arlin tadi bertanya, jawaban kalian itu bukan hanya ditulis,
tapi dilakukan di dalam kehidupan kalian. Karena untuk kita mau menjadi pelaku kebenaran firman itu memang tidak gampang. Kak Arlin aja suka masih marah sama Aurel sama Nadine, masih suka emosi, masih kadang mereka gini, mama pelit gitu. Masih sebenarnya Kak Arlin bukannya pelit nggak mau berbagi, tapi ada sesuatu yang harus mereka lakukan gitu loh. Nah, kalau di sini di jemaat mula-mula ini mereka tidak memikirkan hal yang negatif, tapi mereka percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka bertekun dalam doa, mereka mau ibadah persekutuan. Nah, persekutuan itu bukan hanya di dalam ibadah remaja. Persekutuan itu juga di dalam kehidupan adik-adik, di dalam rumah. Seperti tadi, kita mau berbagi, saling membantu satu sama lain. Berbagi itu bukan hanya harta, tapi mau membantu satu sama lain. Berbagi itu berbagi tenaga kita. Berbagi itu berbagi dengan sukarela. Jadi di sini pun tidak ditekankan untuk kita mau berbagi dengan harta kita. Harta kita ini apa yang sudah Tuhan berikan, seperti talenta, ya kan? Kita mau berbagi kepada Tuhan. Mungkin adik-adik sekarang di masa pandemik ini keegoisan kalian pasti sering nongol lah ya. Pasti kerasa begini, aduh, halo, gue udah susah gitu loh. Terus gue mau berbagi, aduh maaf ya, gue nyari uang jajan aja kayaknya susah sama emak gue, ya kan? Secara gue harus kerja dulu, baru gue dapat upah. Atau gue harus ngerayu mama dulu, baru gue dapat upah. Terus gue mau berbagi dengan hal yang begitu, aduh enggak deh gitu. Nah, ini kita sama-sama belajar dari jemaat mula-mula. Apa yang kita dapat? Bahwa kehidupan di zaman pandemik begini, untuk kita mau berbagi, untuk kita mau mengasihi itu tidak gampang. Tapi di sini kita lihat bahwa cara hidup jemaat pertama adalah mau mengumpulkan dan membagikan harta miliknya. Nah, adik-adik, apa yang kalian punya? Mungkin kalian berpikir gini, gue belum punya rumah, gue belum punya uang banyak, gitu loh. Bagaimana gue mau berbagi? Bukan hanya itu. Tapi apa yang kalian punya di dalam kehidupan kalian, kalian bisa berbagi. Kalian bisa memberi. Bukan hanya harta. Nah, terus hari-hari kalian juga bisa berkumpul bersama keluarga. Sebenarnya di pandemik ini adalah satu kesempatan untuk kalian bagaimana untuk kalian berkumpul, untuk mempunyai hati yang mau berdoa, berkumpul bersama keluarga, mempunyai persekutuan yang indah. Persekutuan yang indah itu bukan hanya di ibadah remaja, tapi di dalam kehidupan keluarga juga. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita juga tidak mempunyai hati yang egois. Jika kita mempunyai masalah atau kita sedang bete, kayaknya aduh, bete banget deh gue. Egois kalian nongol. Ya kan? Kalian tidak peduli dengan hal di sekeliling kalian. Kalian masuk kamar, hanya pegang HP, tidak peduli dengan kehidupan sekeliling kalian. Nah, itu namanya adalah orang yang egois. Jadi egois itu bukan hanya kalian maunya gue sendiri gitu loh. Itu egois. Maunya apa-apa gue nggak mau sama yang lain gitu. Nggak peduli sama yang lain. Tapi kalian maunya hidup di kehidupan sendiri. Itu adalah hal yang egois. Nah, kita lihat juga di dalam jemaat mula-mula. Apa yang kita dapat? Di sini adalah rukun.
Bisa tidak kita rukun di dalam kehidupan keluarga? Kadangkala, ada kalanya kayak Karlin tadi bilang, Karlin marah-marah, itu masih satu contoh yang tidak rukun. Tapi marah itu berarti bukan Kak Arlin marah-marah tidak ada sebab. Karena ada sebab. Tapi kalau kalian adik kakak tidak rukun, berarti kalian tidak mempunyai rasa hati untuk mengasihi. Biarlah firman Tuhan malam hari ini kita mau belajar bagaimana cara hidup jemaat perdana. Bagaimana cara hidup kehidupan di kisah para rasul ini. Ketika mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka mendapatkan kasih karunia. Mereka mendapatkan berkat. Berkat itu bukan hanya harta, tapi sukacita. Ada damai, ada sukacita. Nah, dari cerita ini mau tidak adik-adik untuk mulai kita belajar di malam hari ini, kita mau berbagi, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa sih memberi yang terbaik buat Tuhan? Yaitu kita mau saling mengasihi, ada kasih karunia di dalam kehidupan rumah kita, dalam diri kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh kita menjadi belajar dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami belajar melalui kehidupan kisah para rasul, biarlah kami bukan hanya menjadi jemaat perdana, tapi kami juga mau menjadi jemaat atau anak-anak remaja yang hidup benar-benar mau mengasihi Tuhan Yesus. Dan ketika kami mengasihi, karena kami percaya, kami pun akan tekun untuk kami beribadah, berdoa, mempunyai persekutuan yang indah bersama keluarga. Boleh berbagi, boleh mengasihi, dan ada rasa syukur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, kadangkala kami di masa remaja ini, kami suka lupa dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tuntun kami di masa remaja, untuk kami tetap sabar, untuk kami tetap tidak egois, tapi kami tetap mau berbagi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Amin. Ya, Kak Arlin serahkan kepada Ivana. Terima kasih Karlin untuk firman-Nya pada malam hari ini. Sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Karena Upahmu.
Dipersilahkan untuk Kak Arlin untuk membawa kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Adik-adik, ada yang mau masuk dalam ujian? Sudah semua? Siapa yang ada doa untuk mau ujian? Ayo adik-adik, siapa yang mau ujian atau mau bikin KTP udah pada 17 tahun? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke, Kak Karlin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan mau memberkati untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami manusia yang kadang malas untuk memberi dan berbagi. Tapi firman-Mu Tuhan selalu mengajarkan kami untuk kami boleh selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik juga bagi kami. Ajar kami Tuhan bisa memberikan persembahan dengan rasa syukur kami. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini. Biar Tuhan Yesus campur tangan di dalam kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, Engkau lihat setiap pertikaian, Engkau lihat setiap apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini, bencana alam di mana-mana. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus jaga mereka di dalam ketakutan mereka. Tuhan Yesus lindungi mereka. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di waktu mereka minta pertolongan, di waktu mereka berseru dan berharap kepada Tuhan, Kau akan mendengar dan menjawab kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa, ampuni kami Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia ini, yang seringkali mungkin kami semua manusia yang hidup di dalam dosa. Tapi ajar kami Tuhan, untuk kami tetap mau bertobat dan berubah, untuk kami boleh menjadi orang yang percaya dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Lalu kami juga mau berdoa Tuhan, buat kami yang sedang virus COVID di mana-mana. Tuhan Yesus, biarlah Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang terkena virus, Tuhan Yesus campur tangan memberikan kesembuhan. Karena kami tahu tubuh kami ini adalah bait Allah. Dan kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Kami tolak Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga kesembuhan bagi anak-anakku. Darren dan Jonah sudah 4 hari panas, tidak turun-turun. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa mujizat Tuhan juga terjadi bagi anak-anakku. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan Yesus jamah juga orang-orang yang sakit. Yang saat ini Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik remaja. Tuhan Yesus campur tangan, berkati masa pertumbuhan mereka, di masa remaja mereka. Tuhan tutup bungkus mereka, jauhkan mereka Tuhan dari segala kehidupan-kehidupan yang jahat. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada, yang bekerja di laut, di darat, Tuhan jaga dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan, buat gereja Gemis Bethlehem. Biar Tuhan Yesus campur tangan, kami rindu Tuhan, kami boleh bersekutu kembali, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja Gemis Bethlehem. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Jas Pangulu di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang hanya daripada-Mu. Berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya, Tuhan Yesus campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Yesus kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari YouTube aja ya. Ya, kita langsung penutup ya. Kita mau terima berkat. Allah sumber segala pengharapan dan kasih memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahteranya menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Buat kakak-kakak pengasuh. Maaf ya, Kak. Aduh, itu lagi. Iya, nggak apa-apa Kakak Iki. Iya, sorry. Bima. Foto dulu ya. Foto dulu kita ya. Ayo, foto dulu. Kita lihat, kita foto dulu sebentar ya. Yuk, tunggu. Yuk. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Sekali lagi. Makasih buat Kakak Arlin, buat Ivana. Terima kasih Ivana. Terima kasih Kakak Iki. Sekali lagi sorry ya, Embo, adik-adik. Ini apa? Ya, nggak apa-apa. Kok pas di play kok lagunya balik lagu persembahan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Tetap sukacita ya adik-adik ya. Oke. Minggu depan yang memimpin firman ntar dikasih tahu sama yang petugas MC-nya. Terus apa lagi ya? Ini udah deh, udah nggak ada apa-apa lagi. Makasih adik-adik semuanya. Terima kasih semua Kakak Iki. Kita akan berhasil.